Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan surah Al-Maidah, tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa anzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sungguh Allah SWT telah mengambil janji yang kuat atau perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, dan kami telah mengutus kepada mereka 12 orang naqib atau tokoh pemuka mereka. Dan Allah SWT mengatakan, sungguhnya aku bersama kalian jika kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, dan beriman dengan para rasulku, dan kalian menolong mereka, dan kalian bersedekah di jalan Allah SWT atau menginfakkan harta kalian di jalan Allah SWT, maka akan aku hapuskan bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan aku masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan siapa yang kufur setelah tersebut di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat jalannya dari jalan yang lurus. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-12 ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT telah mengambil mitsaq, yaitu perjanjian, telah membuat perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, Bani Israel penyebutan bagi anak Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Dan telah kami mengutus kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel tersebut, Ithnai Ansyar, yaitu 12 naqiban. Naqiban artinya adalah orang-orang yang terpilih dari kalangan Bani Israel itu sendiri, atau para tokoh sebanyak jumlah suku di antara mereka. Jadi setiap suku dipilih satu orang, atau setiap kabilah dipilih satu orang pemuka mereka
Kemudian diikat janji dengan Allah SWT untuk menunaikan perintah Allah SWT, yaitu menunaikan Taurat, apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa, untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Oke, ini janjinya, beriman kepada para rasul dan menunaikan atau mengamalkan isi Taurat. Dan Allah katakan kepada mereka 12 orang tersebut, orang pilihan tersebut, inni ma'akum, aku bersama kalian. Maka Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama kalian. Maksudnya ma'iyah di sini adalah an-nusrah wa ta'yid. Allah bersama kalian, maksudnya Allah SWT akan membantu, menolong. Bukan ma'akum di sini artinya menyatu secara fisik, tentunya tidak, dan tidak mungkin menyatu antara Khalik dengan makhluk. Tapi maksudnya adalah Allah SWT menolong, membantu, melindungi, menjaga kalian, kata Allah SWT. Wahai Bani Israel, kapan? Lain aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat. Ini diantara ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, itu salat. Bisa kita lihat bahwasanya salat ini ternyata tidak hanya di zaman kita, tapi juga ajaran Nabi sebelumnya, yaitu ajarannya Nabi Musa. Jika kalian mendirikan salat, maka aku akan menjaga kalian, membantu kalian, menolong kalian, kata Allah SWT. Wa ataitumuz zakah, dan kalian menunaikan zakat. Menunjukkan juga zakat ada di zaman Bani Israel. Wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan para rasulku. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengutus tidak hanya satu orang rasul kepada Bani Israel, tapi banyak rasul, banyak para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaum Bani Israel. Dan kalian beriman dengan para rasulku, termasuk beriman dengan apa yang mereka bawa, yaitu berupa kitab Taurat dan Zabur. Wa azzartumuhum, dan kalian tolong mereka, beriman kepada para nabi dan rasul dan membantu mereka. Maka kewajiban membantu para nabi, menolong para nabi dan rasul, itu kewajiban setiap umat kepada para nabi dan rasul mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Ya, aqradtum artinya sebenarnya memberikan pinjaman kepada Allah. Aqrada artinya memberikan pinjaman. Maksudnya apa? Allah tidak butuh pinjaman. Maksudnya apa? Kalian menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Ini maksud aqrad, ya. Memberikan pinjaman kepada Allah, maksudnya menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Jika kalian melakukan hal tersebut, kata Allah SWT, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, maka aku akan hapuskan, ampuni dan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Ini faedah ketika mereka mengamalkan isi Taurat, maka Allah SWT menghapuskan dosa. Wala udkhilannakum jannat, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surganya, ya, surga-surga yang di bawahnya tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka ini janji Allah SWT kepada kaum Bani Israel ketika mereka beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka, mengamalkan apa yang ada dalam Taurat. Maka Allah SWT akan mengampuni dosa mereka, memasukkan mereka ke dalam surganya. Ini janji dari Allah SWT. Tapi Allah SWT juga memberikan peringatan jika mereka tidak melakukan. Allah mengatakan faman kafara ba'da dzalik, siapa yang kafir atau kufur. Ya, kufur di sini maksudnya apa?
mengingkari, berpaling, tidak beriman, berpaling, atau bahkan menutup kebenaran. Sudah datang kebenaran ditutup, sudah mengetahui isi Taurat kemudian mereka sembunyikan, maka ini termasuk kufur, ya, mengingkari, berpaling dari apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Allah katakan, siapa yang berpaling dari hal tersebut di antara kalian, kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka jalan para nabi dan rasul lurus menuju surga Allah SWT dengan menjalankan syariat. Maka siapa saja yang mereka tidak mau menjalankan syariat yang sudah diturunkan, maka berarti dia telah berpaling, berarti dia sudah tersesat dari jalan yang lurus. Sebaliknya, orang yang melakukan syariat, mengamalkan kitab, apa yang ada dalam kitab tersebut, maka dia berarti berada dalam jalan yang lurus. Kemudian Allah lanjutkan masih tentang kaum Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Allah katakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i wa nasu hadzan mimma dzukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah SWT menyebutkan, maka disebabkan mereka, yaitu orang Yahudi, membatalkan janji mereka atau melanggar janji mereka, tidak menepati janji mereka dengan Allah SWT, dengan tidak melaksanakan ajaran Taurat, la'annahum, maka kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Yuharrifuna al-kalima am mawadhi'ih, mereka memalingkan atau menyelewengkan kalimat, yaitu kalimat maksudnya adalah ayat-ayat ataupun ya, kalimat dan ayat yang ada dalam kitab Taurat tersebut, ya, kitab mereka. Mereka selewengkan maknanya, kalimatnya, lafadznya dari mana, dari tempat semestinya. Maksudnya dari lafadznya tersebut diselewengkan ataupun maknanya. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan apa yang sudah diingatkan bagi mereka, yaitu untuk melaksanakan Taurat itu sendiri. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, maka akan ada senantiasa orang-orang yang mereka selalu engkau lihat wahai Muhammad, kata Allah SWT, berkhianat. Ya, berkhianat maksudnya apa? Tidak melaksanakan ajaran Allah SWT, illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit di antara mereka. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka, maka berikan maaf kepada mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang ke-13 ini Allah SWT melanjutkan, ya, masih dalam kisah orang-orang Yahudi, bagaimana Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut menyelisihi janji mereka, yang mereka disebutkan dalam ayat yang ke-12, itu mengikat janji dengan Allah SWT. Tapi kemudian mereka batalkan janji tersebut, tidak tepati ya janji mereka untuk melaksanakan isi Taurat, beriman kepada kitab mereka. Maka Allah SWT, ya, karena mereka melanggar janji tersebut, maka Allah SWT memberikan hukuman. Apa hukumannya? Yang pertama, la'annahum, kami laknat mereka. Maka laknat artinya apa? Al-ib'ad an rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah. Itu dilaknat maksudnya. Maka Allah SWT
melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Dan ini hukuman yang sangat berat, di mana seorang ketika dijauhkan dari rahmat Allah berarti dia akan dekat kepada kemurkaan Allah. Kemudian waja'alna qulubahum qasiyah, ini hukuman yang kedua, kami jadikan hati mereka keras. Orang Yahudi ketika mereka sudah diturunkan kepada mereka kitab, sudah mereka baca, kemudian mereka tidak lakukan, tidak amalkan, maka salah satu akibatnya adalah hati mereka menjadi keras. Dan hati menjadi keras ini kelihatan ketika dia disampaikan kepadanya kebenaran, tidak mau menerima. Ini akibat ya, ketika seorang sudah mengetahui kebenaran kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut, maka hatinya akan menjadi keras. Itu sulit menerima kebenaran, sulit untuk disentuh. Dan ini berbahaya ya, ketika seorang hatinya sudah keras. Kemudian mereka ya, ketika hati sudah keras tersebut, apa yang mereka lakukan? Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka akan melakukan tahrif, yaitu penyelewengan terhadap kitab. Maka orang Yahudi mereka adalah orang yang terkenal, mereka memutar-mutar balikkan fakta, atau orang-orang yang mereka memalsukan, mendustakan kitab mereka sendiri. Mereka ubah-ubah, ya, mereka rubah sendiri kitab mereka. Itu karena mereka awalnya melanggar janji untuk untuk mengamalkan kitab Taurat, mereka tidak amalkan, malah berpaling. Maka Allah SWT menjadikan hati mereka keras, kemudian mereka rubah itu kitab. Jadi kitab mereka sendiri, kitab suci mereka dirubah. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i, para ulama menjelaskan, ya dirubah, bisa jadi dihapus atau ditambah lafadznya secara lafadz, teksnya. Jadi teksnya sudah tidak orisinil lagi, tidak asli lagi. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan saya punya Taurat yang asli, itu bohong. Karena orang Yahudi sudah merubah-rubahnya, baik itu menguranginya ataupun menambah. Termasuk yuharrifunal kalima amma wadhi'i adalah itu merubah, mentakwil artinya atau maknanya. Oh, maknanya tidak seperti ini. Dan itu ya, disebutkan ya dalam riwayat yang di zaman Nabi SAW, orang Yahudi salah satu yang mereka hapus dari kitab mereka yaitu tentang rajam, di mana rajam itu ada di dalam kitab Taurat. Itu ketika dua orang Yahudi berzina, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW untuk diberikan hukuman, atau mereka berhukum kepada Nabi SAW, diputuskan perkaranya. Maka Nabi SAW mengatakan, datangkanlah Taurat. Ya, kalian mengetahui bahwasanya di dalam Taurat itu ada rajam. Ya, mereka mengetahui, ya, mereka simpan, mereka ubah, mereka hapus. Maka ini salah satu, dan tentunya banyak ajaran Taurat itu yang mereka simpangkan, yang mereka selewengkan, yang mereka rubah, sehingga tidak ada kitab Taurat yang asli hari ini. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan sesuatu yang seharusnya mereka sudah mengamalkan itu, yaitu mereka melupakan sesuatu yang mestinya diingat, dan bukan hanya diingat tapi diamalkan. Mereka melupakan sesuatu yang mereka selalu diingatkan terhadapnya untuk selalu mengerjakannya, yaitu ajaran Taurat itu sendiri. Mereka diberikan oleh Allah SWT kitab Taurat,
untuk diamalkan, bukan untuk dirubah-rubah, bukan untuk ditambah atau dikurangi, tapi untuk diamalkan. Maka Allah mengatakan, memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Ya, engkau akan selalu melihat, mengetahui, wahai Muhammad, kata Allah, orang-orang yang mereka kha'in, yaitu berkhianat terhadap kitab mereka. Bagaimana berkhianat? Ya, mengubah kitab itu. Kecuali sangat sedikit, illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang dia awalnya adalah Yahudi, yang dia masuk ke dalam Islam. Maka ini di antaranya yang mereka dikecualikan oleh Allah SWT dari ayat ini, atau dalam ayat ini, termasuk dalam pengecualian dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang berkhianat dengan merubah kitabnya, dengan tidak mengamalkan kitabnya, kecuali sedikit. Sebab mereka, kalau seandainya mereka mengamalkan kitab Taurat, kalau seandainya orang Yahudi tidak merubah kitab asli mereka, maka mereka pasti beriman kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam kitab Taurat sudah disebutkan tentang Rasul SAW, bagaimana sifat beliau disebutkan, dan orang Yahudi tahu. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah katakan apa? Bagaimana orang Yahudi mengenal Rasul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal dia, mengenal Rasul seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Bagaimana kita mengenal anak kita? Fisiknya dan sifatnya disebutkan dengan jelas, dengan detail dalam Taurat. Bahwasanya Nabi akhir zaman itu fisiknya seperti ini, sifatnya seperti ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini permisalan yang sangat gamblang disebutkan oleh Allah. Mereka orang Yahudi mengenal Nabi seperti mereka mengenal anak sendiri. Bayangkan, kalau kita pahami ayat itu dengan baik, ya, seperti mengenal anak sendiri. Benar-benar kita mengenal. Bagaimana kita, orang yang paling kita kenal anak sendiri, sifatnya, tingkah lakunya, fisiknya. Karena Allah sebutkan dalam Taurat, Allah katakan di akhir surah Al-Fatah, dzalika mathaluhum fi Taurat. Itu perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Taurat, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, dan seterusnya. Muhammad dan orang bersamanya. Dan bahkan para ulama mengatakan yang disebutkan dalam Taurat bukan hanya Nabi, tapi juga para sahabat, menunjukkan keutamaan para sahabat. Dzalika mathaluhum fit Taurah, kata Allah. Itu perumpamaan mereka yang Allah sebutkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Injil. Sudah disebutkan Rasul dan para sahabat dalam Taurat dan Injil. Bagaimana mereka? Ini kecuali sangat sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, yaitu beriman kepada Rasul, beriman kepada Rasul mereka, dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah katakan fa'fu anhum wasfah. Ya, artinya maafkan mereka. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan, orang-orang yang mereka ya sedikit tadi. Wasfah, ya berikan maaf, ya berikan kelapangan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini tentang orang Yahudi, ayat 12 dan 13. Kemudian ayat 14 Allah katakan, wa minan ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Ayat 14 Allah katakan, wa minal ladzina qalu inna nasara, dan di antara orang-orang yang mereka mengatakan atau mengaku kami orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan kami orang Nasrani, Nasara. Ya, orang-orang yang ya Nasara, dia kata artinya orang-orang yang menolong sebenarnya artinya. Yang menolong para nabi dan rasul. Akhadna mitsaqahum. Kami ambil dari mereka janji.
Tapi apa yang mereka lakukan? Fanasu hadzam mimma dzukiru bi, sama dengan orang Yahudi. Mereka lupakan sesuatu yang mereka mestinya mereka ingat, yaitu untuk mengamalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Injil. Apa akibatnya? Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka kami tumbuhkan di antara mereka al-adawah, yaitu permusuhan. Maka orang Nasrani sesama mereka itu mereka bermusuhan. Mereka saling bermusuhan. Ya, mereka sebagaimana orang Yahudi juga punya banyak sekte, firqah-firqah begitu ya. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani 72 golongan, umatku kata Nabi 73. Mereka semua terpecah. Yahudi terpecah, Nasrani juga terpecah, banyak sekte mereka. Allah katakan fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Kami tanamkan di dalam diri mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling benci, hasad, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka orang Nasrani di antara mereka itu mereka saling permusuhan sampai hari kiamat itu. Walaupun kelihatannya mereka bersatu. Ya. Kelihatannya mereka bersatu, tapi mereka sebenarnya adalah sampai hari kiamat kata Nabi SAW saling bermusuhan, satu di antaranya. Wa sawfa yunabbihumullahu bima kanu yasnaun. Dan Allah SWT akan memberitakan apa yang mereka lakukan nanti di akhirat. Ya. Apa yang mereka lakukan di dunia ini Allah beritahukan nanti di akhirat. Maka ayat yang ke-14 Allah SWT bercerita tentang orang Nasrani. Orang-orang yang mereka mengatakan kami adalah pengikut Nabi Isa, beriman kepada Isa alaihi salam. Allah katakan kami juga sudah mengambil sebuah perjanjian kepada mereka. Apa perjanjiannya? Untuk mengamalkan Injil. Itu perjanjian. Tapi ternyata mereka juga sama dengan orang Yahudi, tidak melaksanakan atau tidak mengamalkan Injil. Justru mereka lupakan. Ya, mereka lupakan. Akibatnya ya timbul tadi kata Allah SWT di dalam diri mereka permusuhan, rasa benci, hasad di antara mereka sampai hari kiamat. Maka ayat ini Allah ceritakan, ya, kita ambil faedah. Ya. Allah SWT menceritakan ayat ini, menceritakan orang Yahudi dan Nasrani dalam ayat 12 dan 13, kemudian ayat 14 ada orang Nasrani. Apa faedah bagi kita? Kita lihat di sini faedah. Ya. Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana orang Yahudi mereka sudah diikat janji oleh Allah SWT untuk mengamalkan Taurat. Kemudian mereka tidak amalkan, justru mereka rubah-rubah kitabnya. Maka Allah SWT berikan kepada mereka sanksi, berikan kepada mereka hukuman. Dengan tadi Allah katakan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Allah jadikan hati mereka keras. Kemudian mereka adalah orang-orang yang akan melupakan ajaran mereka itu sendiri. Begitu juga orang Nasrani. Allah ceritakan kepada kita dua kaum ini, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tujuannya adalah agar kita tidak meniru mereka. Allah SWT menceritakan kepada kita dua bangsa ini, Yahudi dan Nasrani, ya ahlul kitab, apa yang mereka lakukan dan apa yang Allah berikan kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Tujuannya adalah agar kita tidak mengikutinya. Sebab kalau kita mengikutinya maka kita akan diberikan juga sanksi seperti itu. Maka ini peringatan dari Allah SWT. Tidak hanya sekedar kisah. Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran banyak kisah, ya, termasuk diantaranya yang kita bahas malam ini, yaitu kisah orang Yahudi dan Nasrani yang mereka tidak beriman kepada kitab mereka, berpaling dari kitab mereka. Allah berikan sanksi. Begitu juga kita, umat Islam, kaum muslimin yang Allah SWT turunkan kepada kita Nabi terakhir,
kitab yang paling sempurna, maka kewajiban kita adalah mengamalkan kitab tersebut, mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Ini adalah sesuatu yang kita sudah ikat janji dengan Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Kita umat Islam untuk mengamalkan kitab ini. Bahwasanya Al-Quran petunjuk untuk kita amalkan. Ketika kita tidak mengamalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, sebagaimana orang Yahudi berpaling, maka Allah SWT akan timpakan kepada kita sebagaimana yang Allah timpakan juga kepada orang Yahudi, dan mungkin lebih. Dan berpaling, ya, baik itu berpaling secara keseluruhan, tidak beriman, naudzubillah, atau merubah lafaz, atau merubah maknanya. Dan ini yang paling banyak, mentakwil makna ayat. Maka ini yang diberikan oleh Allah SWT peringatan. Ini pekerjaannya orang Yahudi. Orang Yahudi, salah satu yang mereka lakukan yang dibenci oleh Allah, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, yang merubah kalimat, yaitu merubah ayat teks kitab mereka. Baik itu merubah itu dengan menambah tadi atau mengurangi, atau memang dirubah teksnya, atau dirubah maksud, diselewengkan maksudnya, bukan begitu maksudnya, ditakwil. Ini semua mereka lakukan. Dan naudzubillah ada di antara umat ini yang mengikuti. Padahal Allah SWT menceritakan ini agar kita tidak mengikuti mereka. Tapi Nabi mengatakan la tattabi'anna sananan man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi, akan ada orang-orang yang akan mengikuti dari umatku ini, umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pasti masuk. Siapa mereka wahai Rasul? Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi kata Nabi? Maka akan ada orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, perangainya, perilakunya. Ya, yang paling berbahaya yaitu diantaranya adalah mentakwil, yaitu merubah ayat, merubah ya, teks dari Al-Quran. Naudzubillah. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat-ayat yang Allah sebutkan yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar kita mengambil pelajaran dan menjauhkan diri dari mengikuti mereka, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.